Baik, kita mulai perkuliahan. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1 sampai 2. Oh berkati kami, 1, 2, 3 ayat. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan lihat rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Ayat 2. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang masih Kau berikan kepada kami, di mana kami masih dapat berkumpul di kelas kami ini untuk melakukan proses belajar mengajar kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menyerap pelajaran kami ini ya Tuhan, dan Kau berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga dengan Bapak dosen kami ya Tuhan, Kau berikanlah hikmat, kebijaksanaan dan kesabaran dalam mengajar kami, supaya kami dapat menangkap apa yang diberikan oleh Bapak dosen kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu pentingnya penerjemahan Alkitab yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Sekedar mengingatkan supaya nanti kelompok 2 mengirimkan perbaikan ya hari ini. Dan juga kelompok 1 sudah dikirim ya untuk perbaikan. Dan minggu depan kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu arkeologi dan Alkitab. Jadi minggu depan. Lalu setelah itu kita akan ujian tanggal 13 Desember. Ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini tertulis, jadi nanti setelah UAS, materi UAS itu diambil dari materi setelah UTS, mulai dari pembahasan kitab Imamat, Ulangan, kemudian Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, kemudian Esra, Nehemia, arkeologi, kemudian hubungan perjanjian lama perjanjian baru, sejarah Alkitab, pentingnya penerjemahan, dan arkeologi Alkitab. Jadi dibaca berulang-ulang, pahami bahwa ini pembimbing perjanjian lama. Yang akan ditanya nanti di situ ialah latar belakang kitab itu, kemudian garis-garis besarnya, tema-tema utamanya, itu baru kemudian siapa penulis nanti ya. Lalu kalau soal makalah nanti dibaca perbaikan teman-teman. Di situ akan ada banyak pertanyaan nanti dari makalah itu, misalnya hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita kemarin sudah diskusi, kemudian ada perbaikan, dikirim perbaikannya ke grup, dibacalah itu. Supaya dari situ nanti kalian bisa memberikan jawaban atau masukan terhadap pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu ya. Jadi nanti silakan mempersiapkan diri, waktu kita tinggal sedikit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka ujian akhir semester, kami juga mengingatkan untuk membayar uang kuliah, uang Natal, dan kewajiban lainnya.
bahkan di asrama ada uang asrama atau kewajiban-kewajiban lain. Karena kalau tidak nanti kalian tidak bisa dapat kartu ujian atau untuk ujian. Segeralah dilunasi. Itulah dulu hanya sekedar pengantar. Sekarang kita akan mendengar sajian daripada kelompok 3 tentang pentingnya penerjemahan Alkitab. Kami serahkan waktu ini kepada kelompok. Selamat pagi buat Bapak dosen kami, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Selamat pagi. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami, proses dan pentingnya penerjemahan Alkitab. Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan hikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tentang pentingnya penerjemahan Alkitab dengan baik. Kami berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini dan kepada semua pihak yang telah mendukung. Tentunya makalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Sebagai penulis, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dalam penyusunan materi maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami menerima kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki dan mengembangkan makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca dan dapat menambah wawasan para pembaca. Bab 1, pendahuluan. Kekristenan dimulai dalam lingkungan berbahasa minoritas, bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Namun kemudian meluas ke dalam dunia yang didominasi oleh bahasa-bahasa lainnya, seperti Yunani Koine. Dahulu kala, Alkitab masih ditulis menggunakan bahasa asing, seperti Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru bahasa Yunani. Penerjemahan Alkitab bukan sekedar menyediakan sebuah buku atau memperkenalkan agama Kristen, tetapi memasukkan unsur-unsur misi yang melahirkan pelayanan yang seutuhnya. Penerjemahan Alkitab menunjukkan kepedulian terhadap manusia dan kepedulian terhadap kesejahteraan dan hak-hak mereka. Awalnya, Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Karena sedikit orang yang bisa berbicara dalam bahasa tersebut, maka dibutuhkan bahasa modern yang banyak dimengerti oleh para zaman itu agar mudah membaca Alkitab. Beberapa orang memilih untuk menerjemahkan Alkitab hanya untuk pemahaman pribadi. Tetapi semakin pemahamannya meluas, maka mereka juga berpikir bahwa orang-orang yang tidak mampu menerjemahkannya juga butuh untuk dapat membaca Alkitab juga. Maka mereka menerjemahkan juga untuk diketahui orang-orang supaya dengan mengetahui makna yang tertulis dalam Alkitab, orang-orang mampu melihat kebenaran firman Tuhan yang terungkap jelas di dalam Alkitab. 1.1 Latar belakang masalah. Menerjemahkan teks Alkitab dari bahasa asli ke beberapa bahasa yang sesuai dengan keutuhan perkembangan zaman merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena penerjemah harus mampu memahami bahasa yang perlu diterjemahkan dengan menyelaraskan arti dari setiap kata dan kesamaan maknanya. Penerjemahan adalah sebuah aktivitas yang melibatkan dua bahasa dan dua kebudayaan sekaligus. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan ketelitian dengan penerjemahan Alkitab. Karena jika salah huruf saja dalam menerjemahkan, maka akan salah juga makna satu kata yang dapat mempengaruhi perbedaan makna suatu kalimat pula. Karena adanya penerjemahan Alkitab ke bahasa-bahasa lain, maka banyak orang atau bagi orang-orang yang ingin membaca Alkitab sudah mudah dalam membaca dan memahami isi Alkitab tersebut. Membutuhkan waktu lama bahkan sampai bertahun-tahun untuk menerjemahkan Alkitab. Semua yang terlibat dalam penerjemahan Alkitab membutuhkan hikmat
yang dari Tuhan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam hal teks dan dalam banyak kerumitan penerjemahan lainnya. Banyak juga versi penerjemahan yang berbeda di dalam Alkitab yang tidak terlepas dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penerjemahannya. Karena banyaknya terjemahan tersebut yang diterjemahkan di setiap orang atau kelompok di berbagai buku berbeda, maka tentu ada perbedaan antara satu terjemahan dengan terjemahan lainnya. 1.2 Rumusan masalah. Untuk membahas gambaran tentang pentingnya penerjemahan Alkitab, kelompok merumuskan beberapa persoalan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian sejarah penerjemahan Alkitab? Yang kedua, bagaimana proses penerjemahan Alkitab pada zaman Kopeni? Yang ketiga, apakah yang terjadi tujuan dalam penerjemahan Alkitab? Yang keempat, apa prinsip-prinsip penerjemahan Alkitab? Yang kelima, apa metode yang digunakan dalam penerjemahan Alkitab? Yang keenam, bagaimana proses penerjemahan Alkitab dari masa ke masa? 1.3 Tujuan pembahasan. Dalam makalah kali ini, penulis berusaha untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data untuk menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah. Sebagai berikut adalah tujuan pembahasan dalam makalah ini. Yang pertama, penulis mampu menjelaskan dengan detail tentang sejarah dan proses penerjemahan Alkitab. Yang kedua, penulis mampu menjelaskan mengapa penting sebuah kitab untuk diterjemahkan. Yang ketiga, penulis mampu memahami dan menjelaskan apa prinsip-prinsip, faktor-faktor dan tujuan diterjemahkannya Alkitab. Yang keempat, agar penulis mampu membuat sebuah wahana untuk menambah wawasan pembaca tentang penerjemahan Alkitab. Pembahasan 2.1 Pengertian dan sejarah penerjemahan Alkitab. Alkitab adalah sebutan untuk sekumpulan naskah yang dipandang suci dalam Yudaisme dan Kekristenan. Istilah Alkitab berasal dari kata Al-Kitab, bahasa Arab yang berarti buku atau kitab. Dalam bahasa Inggris disebut The Bible atau Holy Bible, yang berarti kitab suci, yang diambil dari Biblos kitab. Sejak awal, gereja telah menyetujui pentingnya penerjemahan Alkitab, meskipun Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani yang umum telah dimengerti secara luas di Kekaisaran Roma. Tidak setiap orang yang mengetahui bahasa tersebut. Gereja juga mempunyai tujuan agar setiap insan dapat dijangkau Injil. Penerjemahan awal telah muncul dalam berbagai bahasa, terutama bahasa Latin atau yang lambat laun menjadi bahasa Kekaisaran, Syria dan Koptik. Para penerjemahan terdahulu sangat dikagumi karena semangatnya dalam menerjemahkan Alkitab, meskipun sayang mereka tidak selalu fasih dalam bahasa Yunani. Dalam mengkaji sejarah penerjemahan Alkitab, penting untuk memulai dengan sejarah Alkitab itu sendiri. Naskah Alkitab Yahudi atau Perjanjian Lama Kristen ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dan terus terdiri dari 39 buku. Proses penerjemahan dimulai pada tahun 200 sebelum Masehi, ketika naskah asli Perjanjian Lama berbahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Naskah Perjanjian Baru yang pertama juga dalam bahasa Yunani menyusul pada abad ke-1 Masehi. Bahkan terjemahan Alkitab berikut ini menjelaskan garis waktu dari tonggak sejarah penting sejak umat manusia memiliki Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 2.2 Penerjemahan Alkitab pada zaman Kopeni. Orang Belanda sudah 2 abad lamanya menduduki Nusantara, terutama di Maluku dan Jawa. Pada masa itu pemerintah Belanda menganut agama Kristen Protestan Calvinis, sehingga gereja Gereformed merupakan gereja resmi di wilayah jajahan Belanda. Gereja ini disubsidi, tetapi sering juga diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Veredicte Ostindische Company atau VOC, yang dikenal oleh orang Indonesia dengan sebutan Company. Gereja Gereformed tidak hanya berpangku dengan perpakutahan mengenai penerjemahan Alkitab bagi orang-orang yang bukan berbangsa Belanda. Tujuan diarahkannya terutama pada kelompok keturunan Eropa atau mereka yang berdarah campuran Eropa Asia.
dan pada kelompok-kelompok Kristen yang telah terbentuk dari orang-orang Indonesia dan dari bangsa Asia lainnya. Jadi Alkitab hanya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang dipakai dalam pergaulan dengan kelompok-kelompok yang disebut terdahulu, yakni ke dalam bahasa Melayu dan Portugis. Di Nusantara, kedua bahasa ini berfungsi sebagai lingua franca, yakni bahasa yang sering bukan bahasa ibu bagi para penuturnya, yang digunakan dalam konteks antara dua kelompok berbeda bahasa. Biasanya salah satu dari kelompok tersebut kurang mengenal bahasa tersebut. Kadang-kadang bahkan kedua pihak kurang menguasai bahasa pergaulannya. Karena itu, lama-kelamaan lingua franca seperti itu cenderung berubah sehingga akhirnya berubah menjadi sebuah bahasa campuran. Adapun bahasa Melayu adalah bahasa lokal di beberapa bagian Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, di sepanjang salah satu jalan masuk utama ke Nusantara. Bahasa tersebut digunakan oleh para pedagang dan pelaut di setiap kota di pasir, dan kemudian hari digunakan oleh pihak kompeni dengan menjalankan pemerintahan. Di beberapa daerah pada mulanya bukan merupakan daerah berbahasa Melayu, lingua franca Melayu rakyat dan berkembang menjadi bahasa Melayu, khususnya yang bahkan mendesak bahasa daerah lokal, misalnya di Ambon dan Batavia. Bahasa Portugis adalah bahasa ibu para penjajah Eropa yang pertama tiba di Nusantara dan menjadi lingua franca yang kedua di wilayah ini. Bahasa tersebut digunakan dalam pergaulan orang Belanda dengan golongan berdarah campuran dan orang-orang Asia bukan Indonesia. Para budak dari luar Nusantara, kadang-kadang juga yang dari Nusantara sendiri, menggunakan bahasa ini sewaktu berbicara dengan tuan-tuan mereka yang berbangsa Belanda. Jadi kendali di Indonesia terdapat sejumlah besar bahasa lain. Gereja pada zaman kompeni hanya melakukan kegiatan penerjemahan Alkitab dengan lingua franca Melayu dan lingua franca Portugis. 2.3 Tujuan penerjemahan Alkitab. 1. Tuhan mau berkomunikasi dengan manusia. Tuhan Allah sudah mau memberikan firman-Nya kepada manusia karena Dia mau berkomunikasi dengan mereka. Dia mau supaya manusia tahu siapa Dia, apa yang sudah Dia lakukan, betapa besar kasih-Nya buat manusia, dan dengan cara manusia dapat berhubungan pribadi dengan Dia. 2. Hal-hal rohani perlu diterima oleh orang dalam bahasa yang mereka mengerti. Paling baik adalah bahasa ibu mereka. Pertama, semua orang di dunia memakai satu bahasa yang sama. Tetapi di Menara Babel, Tuhan memberikan hukuman karena doa manusia waktu itu. Hukumannya membuat mereka supaya ada bahasa-bahasa dan mereka tidak bisa saling mendengar dan mengerti satu pada yang lain seperti dulu. Dan waktu orang pergi ke tempat-tempat lain di dunia, mulai lebih banyak bahasa yang muncul sampai sekarang, dan kira-kira 7.000 bahasa di dunia ini. Bahasa-bahasa yang cukup beda supaya harus ada terjemahan sendiri-sendiri, supaya semua orang biasa boleh menulis dan membaca bahasa mereka. Walaupun ada orang yang mengerti 2, 3 atau lebih bahasa-bahasa yang beda, semua orang biasanya mengerti hal-hal paling baik dalam bahasa ibu mereka, bahasa yang dipakai waktu dibesarkan. 3. Ada orang yang hanya mengerti baik dalam bahasa ibu atau bahasa daerah mereka. Walaupun seperti ditulis di atas, banyak orang mengerti lebih dari satu bahasa seperti bahasa perdagangan dan bisa bicara hal-hal yang sederhana dengan itu. Ada banyak sekali orang di dunia ini hanya mengerti hal-hal dalam bahasa ibu atau bahasa daerah mereka. Di daerah sangat terasing, di mana orang belum bertemu dengan peradaban modern. Sangat sulit untuk mengajar mereka untuk membaca dan tulis dalam bahasa lain yang mereka tidak tahu sama sekali. Mereka perlu belajar bahasa ibu untuk dipakai bunyi-bunyi dan kata-kata yang akrab yang mereka sudah pakai secara lisan. Sesudah mereka menguasai itu, mereka bisa maju belajar bahasa nasional jauh lebih baik. Orang itu di suku primitif bukan orang yang bodoh. Ada orang yang di suku-suku itu yang sangat pintar, sama seperti di suku manapun di dunia ini. Banyak yang pintar ini sesudah tahu huruf dalam bahasa mereka akan belajar bahasa nasional, dan sebagian akan maju lagi pada bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya. 2.4 Prinsip penerjemahan Alkitab. A. Pertimbangan utama harus diberikan pada fakta bahwa firman Tuhan lain diterjemahkan ke dalam bahasa penerima. B. Teks asli harus ditransfer akurat dan secepat mungkin ke dalam bahasa penerima. C. Tidak ada kekerasan yang boleh dilakukan terhadap bahasa penerima. Kosakata, sintaksis, dan tata bahasanya harus dihormati sepenuhnya, bahkan dengan menghormatkan
dalam teks asli melalui terjemahannya. Ia boleh menggunakan catatan kaki untuk membantu pembaca, namun ia tidak boleh memasukkan komentarnya ke dalam terjemahan itu sendiri. Sejak awal, Lembaga Alkitab dan tim penerjemah menetapkan prinsip bahwa terjemahan yang dipilih adalah yang mendekati sifat harafiah atau lebih bebas. Mau tidak mau, pasti ada faktor ketidaktepatan dalam terjemahan apapun. Namun, dalam penerjemahan Alkitab yang berfungsi mendekati harfiah, kalimatnya diusahakan sendiri mungkin dengan struktur kalimat bahasa aslinya. Terkadang terjemahan ini memang agak kaku, tetapi justru mendekati maksud para pengarang Alkitab. Contohnya adalah TB 2.5, metode penerjemahan Alkitab. Secara umum dapat dikatakan ada dua pendapat mengenai metode penerjemahan Alkitab. Pertama, metode harfiah adalah cara tradisional yang pada umumnya dilakukan oleh para misionaris sejak dahulu kala. Kedua, metode dinamis yang baru dimulai sekitar 35 tahun yang lalu. Menganut terjemahan harfiah merasa susunan kata bahasa dan bentuk bahasa sumber tidak boleh diubah, karena mereka beranggapan bahwa Allah telah mengilhami penulis untuk menggunakan kata-kata dan susunan kalimat tertentu, dan bentuknya itu harus dialihkan ke dalam bahasa sasaran secara harfiah. Tetapi ada beberapa halangan di dalam menerjemahkan secara harfiah, yaitu kata-kata, susunan kalimat, istilah-istilah, tata bahasa, dan arti kiasan. Sebab setiap bahasa berbeda di dalam cara penggunaan kata, menyusun kalimat, dan pemakaian kiasan. Terjemahan secara dinamis dilakukan dengan mengutamakan arti, bukan bentuk dan teks bahasa sumber. Yang harus diahlikan ialah komponen-komponen semantik, bukan bentuk bahasa sumber. Komponen semantik harus dituangkan dalam kata-kata dan susunan kalimat yang wajar dalam bahasa sasaran, dan bukan seharusnya mengikuti bentuk bahasa sumber, apalagi itu berarti bukan perubahan atau pengaburan makna. Selain itu, terjemahan harfiah dan terjemahan dinamis ada cara-cara terjemahan yang lain seperti cara terjemahan filologis yang cenderung ke terjemahan harfiah, namun yang memperhatikan bentuk-bentuk sastra, dan terjemahan linguistik yang cenderung ke terjemahan dinamis namun tanpa perhatian khusus pada kelompok sasaran. 2.6 Penerjemahan Alkitab dari masa ke masa. Terjemahan Alkitab dari bahasa Portugis. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Portugis dikerjakan oleh penutur asli bahasa itu, yaitu João Ferreira Almeida, yang agaknya dilahirkan di Torre de Pares, Portugal Utara. Pada usia muda, ia beralih menjadi anggota gereja Reformed dari gereja Roma Katolik. Ia menjadi penghibur orang sakit atau semacam guru jemaat di Malacca. Pada tahun 1645, ia menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Portugis. Menurut pengakuannya sendiri, ketika itu ia berusia 17 tahun. Beberapa tahun kemudian, 1651 atau 1652, ia merevisi terjemahan tersebut. Ia menggunakan bahasa tulisan Portugis yang biasa digunakan di negeri kelahirannya. Tetapi, bahasa tersebut ternyata sudah berbeda dari bahasa Portugis blasteran yang dipakai di Batavia pada lingua Franca. Pada tahun 1656, di Almeida ditafsirkan sebagai pendeta. Ia melayani jemaat-jemaat berbahasa Portugis di Sri Lanka yang baru saja direput oleh kompeni dari Portugal dan Batavia. Pada tahun 1668, kembali di Almeida menyodorkan terjemahannya kepada Majelis Gereja Kota Batavia. Majelis menerima hasil karyanya itu dengan syarat naskahnya akan diperiksa dan direvisi seperlunya oleh beberapa wakil gereja bersama dengan penerjemahannya. Proses pemeriksaan naskah ternyata menimbulkan banyak selisih pendapat, sampai pada akhirnya terjemahan itu dicetak di Amsterdam atas biaya kompeni. Tetapi di luar tanggung jawab Majelis Gereja Batavia, 1681, edisi pertama yang dipersiapkan untuk dicetak dilakukan oleh 2 orang pendeta Belanda dan seorang Yahudi Portugis yang namanya tidak disebutkan. Agaknya mereka tidak menjalankan tugas dengan cermat. Di Almeida menerjemahkan pula Perjanjian Lama hingga Yehezkiel 48. Pada tahun 1694, pekerjaan ini diselesaikan oleh pendeta Jacobus of den Akker. Namun baru pada tahun 1748 atau 1753, edisi yang terdiri atas 2 jilid itu terbit di Batavia. Terjemahan di Almeida ini merupakan terjemahan pertama Alkitab dalam bahasa Portugis. Di kemudian hari, Alkitab
ini berkali-kali mengalami revisi dan cetak ulang di luar Indonesia. Edisi revisi tahun 1959 pun tetap mencantumkan nama di Almeida. Sebaliknya, di negeri asalnya sendiri, di Indonesia, tidak pernah terasa kebutuhan untuk mencetak ulang karena pada abad ke-19 bahasa Portugis sudah tidak dipergunakan lagi di negeri ini. 262. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Jawa. Riwayat hidup pada tahun lahirnya NBG dibalah juga di Jawa seorang yang akan membuat terjemahan pertama Perjanjian Baru dalam bahasa Jawa, yaitu Gottlob Bruckner. 19 Juli tahun 1783 sampai 9 Juli tahun 1857. Ia berasal dari Linda atau Lenda di daerah Lausitz di Jerman Timur, yang termasuk negara bagian Sachsen. Pada tahun 1803, ketika berusia 20 tahun, Bruckner pindah ke Berlin dan mulai bekerja di sana sebagai seorang penenun kapas. Di Berlin, ia bertemu dengan Johannes Janicke yang termasuk kelompok Herrnhut dan merupakan pendeta gereja di Bethlehem di Berlin. Janicke telah mendirikan sekolah pendidikan urusan Injil yang pertama pada zaman modern dan mempunyai hubungan dengan Netherlands, Zeelanding, Genootschap, lembaga perkabaran Injil di Belanda, selanjutnya disingkat dengan NZG. Ia berhasil mendirikan sekitar 80 utusan Injil. Karena pengaruh Janicke, Bruckner yakin ia harus pergi mengabarkan Injil di tengah orang bukan Kristen. Lalu ia mendapat pendidikan tahap pertama dalam lembaga Janicke itu. 2.6.3 Terjemahan Alkitab dalam bahasa Dayak Nganjuk. Pada tahun 1845, NBG diminta memberi perhatian pada kegiatan yang sudah 10 tahun dilakukan oleh Renais Missions Gesellschaft, lembaga perkabaran Injil di Jerman, selanjutnya disingkat dengan RMG di Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin dan daerah pedalaman yang dalami yang didiami suku-suku Dayak. Setahun kemudian, pada tahun 1846, pengurus NBG mengetahui bahwa 2 utusan Injil RMG telah menerjemahkan Perjanjian Baru dalam salah satu bahasa daerah di sana. Terjemahan itu dicetak di Kaapstad, Cape Town, Afrika Selatan atas biaya DFBS. Di antara kedua penerjemah itu adalah Johann Friedrich Becker tanggal 4 April 1811 sampai 23 September 1849, yang lebih dulu tiba di Kalimantan tahun 1836. Pada tahun 1839, ia menikah dengan seorang putri, G. Bruckner, penerjemahan Alkitab bahasa Jawa. Ia mendirikan pos perkabaran Injil di Palingkau yang terletak di daerah Pulau Petak di sebelah barat Laut Banjarmasin, di daerah rawa-rawa antara Sungai Barito dan Sungai Murung. Di sana ia belajar bahasa Dayak Nganjuk dan mulai menerjemahkan cerita-cerita Alkitab karangan F. Elzan W.H. Medhurst. Pernah berjanji akan mencetak terjemahan ini, tetapi tidak lama kemudian ia ternyata harus meninggalkan Batavia untuk menangani tugas baru di Cina. Itulah sebabnya pada tahun 1843 bagian yang waktu itu sudah selesai diterjemahkan segera dikirim pada Medhurst untuk dicetak. Buku itu terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama berisi cerita dari kitab-kitab Injil dan kisah para rasul. Bagian kedua yang jauh lebih tipis berisi cerita-cerita PL sampai dengan kisah Yusuf. Buku yang selalu disebut sebagai Das Evangelisbuch atau kitab Injil itu sangat bermanfaat di Kalimantan. 600 eksemplar habis tersebar pada tahun 1846. Sesudah penerbitan tersebut, Becker tetap mendalami bahasa dan melanjutkan pekerjaan penerjemahan sekitar tahun 1843. Ia dibantu oleh rekannya Hardeland. 2.6.4 Terjemahan Alkitab dalam bahasa Batak. Seperti halnya dalam bahasa Jawa, upaya merintis penerjemahan Alkitab dalam bahasa Batak juga dilakukan oleh anggota Gereja Baptis. Pada tahun 1820, Baptist Missionary Society mengurus
waktu di Bengkulu yang saat itu merupakan jajahan Inggris, Burton bertolak ke Sibolga di pesisir Sumatera Barat Utara tahun 1822. Di sana ia belajar bahasa Batak dan sesudah kira-kira 1 tahun menulis brosur-brosur, tetapi pada tahun 1825 ia terpaksa meninggalkan Sibolga akibat perang Padri. Rupanya pada waktu itu Burton telah menyelesaikan terjemahan Injil Yohanes, tetapi nasib terjemahan ini tidak diketahui setidak-tidaknya di negeri Belanda. Sekitar 20 tahun kemudian, pada 29 Juli tahun 1847, sidang umum NBG memutuskan untuk meneruskan kembali pekerjaan yang terputus. Tidak lama kemudian, 8 Desember tahun itu NBG menerima mahasiswa Van der Troep yang berusia 23 tahun untuk menjadi utusan penerjemahan Alkitab. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Makassar dan Bugis. Benjamin Frederick Mathis, 16 Januari 1818 sampai 9 Oktober 1908, diangkat menjadi utusan NBG bersama dengan Van der Troep, yaitu pada Desember 1847. Mathis adalah anak seorang pendeta gereja Lutheran dan lahir di Amsterdam. Ia belajar teologi di Leiden dan Amsterdam, serta belajar kesusastraan Semit di Leiden dan di Heidelberg, Jerman. Selama tahun 1844 sampai 1848, Mathis menjadi dosen kedua dan direktur muda Balai Pekabaran Injil atau Zendeling Swiss NZG di Rotterdam. Pada waktu itu ia menjadi persahabatan erat dengan direkturnya H. Yeving. Sementara ia di sana bersama dengan Prof. Jean Paul. Mathis mempersiapkan terbitan salah satu kitab sejarah Mesir dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Abdul Masih. Dalam rapat pengurus NBG 8 Desember 1847, Mathis menandatangani instruksinya bersamaan dengan Van der Troep. Pada saat itu ia diberitahu bahwa NBG tidak memberikan pensiun di masa tua maupun pensiun janda seperti yang dimintanya. Mathis tidak menyetujui kebijakan ini, tetapi ia pasrah pada kebiasaan yang berlaku di lingkungan NBG. Ketika di kemudian hari ia mendengar NZG telah menetapkan pengadaan rencana pensiun bagi Yeving, ia bergembira karena mempunyai semangat Kristen mengenai urusan itu 246 lembaga. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Melayu. Terjemahan Leidecker telah dikerjakan dengan sangat teliti dan memiliki wibawa serta pengaruh yang besar. Kendati demikian, terjemahan tersebut tidak terlepas dari sejumlah besar kesalahan yang tidak dapat dipastikan lagi apakah dilakukan oleh penerjemah utama, yakni pendeta Leidecker dan pendeta Van der Troep, atau oleh para revisor Wendy BKK. Selain itu, terdapat pula beberapa kekurangan yang bersifat lebih umum, yaitu pertama, ejaan yang dipakai dalam edisi aksara Latin memang konsisten tetapi sangat berbelit-belit karena mencoba mempertahankan berbagai ciri khas tulisan Arab Melayu. Kedua, pengaruh bahasa setempat atau bahasa Melayu pasar ternyata masih kuat, walaupun para penerjemah telah berusaha mengikuti kaidah-kaidah bahasa Melayu tulisan. Tiga, cukup banyak kata yang diambil dari bahasa-bahasa bukan Indonesia, khususnya dari bahasa Arab. Harus diakui bahwa hal yang sama terjadi dengan naskah-naskah Melayu tentang Islam. Tetapi kosakata asing yang begitu besar jumlahnya menyebabkan terjemahan Leidecker tidak dapat dipahami oleh orang-orang Kristen di Ambon dan di daerah-daerah lain. Akhirnya, yang keempat, sesuai dengan jiwa zaman tersebut atau zaman kemudian, para penerjemah merasa sangat terikat pada bentuk bahasa asli sehingga perombakan dan penyesuaian yang dibutuhkan untuk menciptakan terjemahan dalam bahasa Melayu yang baik mereka anggap sebagai kebebasan yang tidak boleh dilakukan terhadap firman Tuhan. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Sunda. Pada tahun Alkitab, perusahaan teks menurut Esser, tampaknya semua orang di Belanda termasuk Gerik dan NBG sendiri mengira bahasa Jawa merupakan satu-satunya bahasa yang digunakan di Pulau Jawa. Untuk meluruskan salah paham tersebut, Esser memutuskan untuk mempersembahkan kepada tuan-tuan itu salah satu bagian Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda.
Ia menyuruh seorang Indo yaitu keturunan Eropa yang lahir dan dibesarkan di wilayah Sunda menerjemahkan Injil Matius. Ia sendiri sekedar memperbaiki terjemahan itu, dan dengan demikian perjanjian itu berhasil dirampungkan. Hasil terjemahan dicetak sebanyak 500 eksemplar. Sejumlah kecil dikirim ke Belanda untuk tujuan yang disebut di atas. Sisanya untuk disebarkan di wilayah Sunda. Terjemahan ini ternyata banyak kekurangannya. Menurut S. Kurzman, seorang utusan Injil yang kemudian menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Sunda, terjemahan tersebut terlalu harfiah. Selain itu, kata-kata ganti orang yang dipakai. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Nias. Ludwig Ernest Denninger atau 4 Desember 1815 sampai 22 Maret 1876, termasuk misionaris yang dipindahkan ke tempat lain sesudah peristiwa berdarah yang berlangsung di Kalimantan Selatan pada tahun 1899. Sejak tahun 1847, ia telah bekerja di antara banyak orang Dayak HM di Sihong, sekitar 150 km di sebelah utara Banjarmasin. Rupanya ia telah menerjemahkan kitab Kejadian dan Injil Lukas ke dalam dialek setempat, tetapi setahu menulis hanya sebagian, atau dalam Kejadian 1 sampai 26 ayat 5 yang sempat dicetak. 394 setelah tinggal di Jawa selama beberapa waktu, ia mendapat perintah pergi ke Tanah Batak. Tetapi karena istrinya sakit, untuk sementara waktu ia menetap di Padang. Di sana ia bertemu dengan sejumlah pendatang dari Pulau Nias. Padahal pada waktu itu pemimpin RMG di Barmen mana belum tahu bahwa ada pulau yang bernama Nias. Dalam kurun waktu 1861 sampai 1865, Denninger terutama bekerja di tengah-tengah para perantau Nias itu, yang merupakan kelompok yang cukup besar, katanya sampai 3.000 jiwa. Pada tahun 1864, RMG mencoba meminta perhatian NBG dari Nias, dan tahun berikutnya Denninger menawarkan diri sebagai tenaga NBG di Nias. Keduanya ditolak, tetapi pada tahun itu ia tetap berangkat ke Nias dan menetap di Gunung Situli, yang merupakan pelabuhan dan pos pemerintah di pesisir timur laut. Usahanya itu didukung oleh pemerintah Hindia Belanda yang berpendapat bahwa penginjilan akan menutup penegakan Pax Fernandina di Pulau Nias, dan yang secara resmi meminta para Religious Mission untuk menjalankan karya Zenning di pulau tersebut. Kesimpulan, Alkitab sudah diterjemahkan dari bahasa asli ke beberapa bahasa yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Penerjemahan Alkitab melalui proses yang rumit yang melibatkan dua bahasa dan dua kebudayaan sekaligus, dan membutuhkan ketelitian dalam penerjemahan Alkitab karena jika salah satu huruf saja dapat mempengaruhi makna satu kata juga atau satu kalimat. Alkitab diterjemahkan dengan tujuan supaya orang-orang mengerti dan memahami isi Alkitab ketika membacanya. Alkitab telah diterjemahkan dari masa ke masa, mulai dari bahasa Portugis, Melayu, Jawa, Dayak Nganju, Batak, Sunda, dan Nias. Bahasa pertama Alkitab adalah Ibrani dan Yunani, namun hanya sedikit orang yang mengerti bahasa itu. Oleh karena itu dibutuhkan penerjemahan Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa daerah. Demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan masukan kepada kelompok 3. Semoga bayangan saya hari ini tidak ada lagi yang saya usir dari ruangan ini karena tidak membaca. Dan saudara-saudara pasti sudah membaca dan membaca buku-buku lain yang akan membuat saudara memberi masukan atau pertanyaan yang membangun dari kelompok 3 ini. Sebutkan namamu dan
kalau nanti memberi masukan, sebutkan buku-buku yang kau baca atau jurnal atau artikel, lalu dikirimkan ke WA group supaya mereka baca dan memperbaiki makalah ini. Tapi kalau bertanyalah sesuai dengan topik kita hari ini. Pentingnya menerjemahkan Alkitab. Silakan. Sebutkan nama ya. Baik, terima kasih untuk Bapak dosen. Di sini saya memberikan masukan. Sebutkan nama. Nama saya Firman Kabea. Di sini saya memberikan masukan dari buku 1,5 abad penerjemahan Alkitab dan penelitian bahasa dalam bahasa Nusantara. Di sini saya akan memberikan masukan sedikit di bagian terjemahan Alkitab dari bahasa Portugis, di mana di sajian ini terdapat edisi pertama yang di dalam buku ini ada edisi keduanya, tapi penyaji tidak memasukkan. Jadi menurut saya ini cocok untuk dimasukkan karena di edisi pertama banyak kesalahan teks yang keterlaluan dan bertentangan dengan makna yang sebenarnya, sehingga arti yang dimaksudkan Roh Kudus menjadi kabur, bahkan dibalik. Oleh karena itu, sebagian besar edisi ini dimusnahkan dan hanya sejumlah kecil saja dikirimkan ke jemaat-jemaat. Itu pun setelah teks dikoreksi dengan pena dan dilengkapi dengan daftar ayat-ayat yang telah diperbaiki. Jumlahnya hampir 150. Sementara itu, orang-orang menunggu terbitnya cetak ulang yang sudah direvisi dengan teliti. Edisi kedua baru selesai menjelang kematian Damida pada tahun 1691 dan terbit di Batavia pada tahun 1993. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, saya sudah. Ya, nama saya Mary Triana Makpahan. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok. Dapat kita ketahui memang bahwa penerjemahan Alkitab ini bukan hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi di sini saya mau bertanya, apakah dengan penerjemahan Alkitab ini ke bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa daerah menghilangkan makna asli dari kitab tersebut? Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Lia. Di sini saya ada pendapat satu buku, bukunya dari Google Book. Buku ini di sini saya melihat ada yang namanya buku mengenal Alkitab Anda. Di sini ada materi tentang sejarah penerjemahan Alkitab, di mana ada yang namanya Perjanjian Baru terjemahan Bode. Menurut saya di sini banyak hal yang bisa kita baca karena di sini ada kisah yang membuat kita tertarik. Contohnya di sini ada tertulis bagaimana penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama tidak terselesaikan karena suatu kejadian, dan di sini juga tertulis bagaimana kitab Perjanjian Baru itu berhasil diterbitkan, yang karena tadi tidak ada saya baca di sajian kelompok. Maka menurut saya buku ini bisa menjadi tambahan bagaimana proses terjadinya Perjanjian Baru dan terjemahan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, dan akan saya bagikan di grup kita. Terima kasih. Nama saya Samuel Sradi. Mengenai tentang materi bagian penerjemahan Alkitab dari masa ke masa yang menyangkut dari berbagai macam daerah. Saya bertanya, bagaimana perbedaan budaya dan linguistik mempengaruhi proses penerjemahan Alkitab dari satu bahasa ke bahasa yang lain? Terima kasih. Oke, silakan. Kelompok beri jawab atas pertanyaan dan menerima atau merespon usulan masukan tadi. Silakan. Silakan. Baiklah, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mei. Apakah dengan penerjemahan dapat menghilangkan makna aslinya seperti itu kan? Ada kemungkinan makna asli itu akan hilang karena para penerjemah ini juga mempunyai keterbatasan dari makna yang awal
dari kata-kata dari bahasa yang awal menerjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Tentu saja ada kata-kata yang tidak ada terjemahannya, lalu dicarilah kata-kata mana yang mendekati artinya, maka makna dari kata pertama ini juga akan hilang. Makanya ada juga terjemahan 1 dan terjemahan 2 itu berbeda, karena juga berbeda orang-orang yang menerjemahkan dan juga pengetahuannya juga berbeda. Jadi bisa jadi makna awalnya itu bisa hilang. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Terima kasih. Silakan tambah kalau ada yang mau nambah masukan, jawaban. Silakan. Dicatat pertanyaan semua tadi kan? Bisa? Saya tidak mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Samsul Saragi. Bagaimana perbedaan budaya dan linguistik mempengaruhi proses penerjemahan Alkitab dari satu bahasa ke bahasa lain? Proses penerjemahan Alkitab dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan linguistik karena kata-kata atau konsep tertentu dapat memiliki nuansa atau makna yang berbeda di antara bahasa dan budaya yang berbeda. Misalnya istilah keagamaan atau budaya mungkin tidak memiliki pandangan langsung, dan penerjemah harus memiliki kata atau frase yang paling tepat untuk menyampaikan makna asli. Struktur bahasa juga memainkan peran penting. Bahasa-bahasa berbeda memiliki aturan tata bahasa yang berbeda, sehingga penerjemah harus memutuskan bagaimana untuk mengekspresikan kalimat atau ide dengan tepat dalam bahasa-bahasa daerah tersebut. Aspek-aspek ini dapat menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa pesan Alkitab tetap utuh dan bermakna saat diterjemahkan ke dalam konteks budaya atau ke dalam linguistik yang berbeda. Pemahaman mendalam tentang budaya dan bahasa sumber menjadi kunci untuk melakukan penerjemahan yang akurat dan bermakna. Ya, kemudian kami berterima kasih kepada saran dari teman-teman kami. Nanti kami akan memperbaiki makalah kami. Terima kasih. Semua udah dijawab pertanyaannya? Oke, ada lagi pertanyaan untuk mau bertanya atau memberi masukan? Silakan. Di sini saya masukkan dan pertanyaan. Nama. Nama saya Silakan. itu mengenai tulisan perkataan seperti yaitu kelihatan di sini sudah dan di garis 2.61 Pertanyaanmu apa? Jangan gitu-gitu. Ini kan melalui di sini. Masukannya ke sini biar dengar mereka. Masukanmu apa? ini perkataan-perkataannya itu perlu diperbaiki Pak. Kalau kata-kata tak usah bahas itu, substansi aja bahas. Kalau kata-kata dan catatan kaki, tak usah bahas, nggak urusanmu. Jadi pertanyaan saya di sini seperti tadi, makna-makna awal terakhir akan hilang dulu saudara mengatakan. Jadi jika makna-makna itu akan hilang, apakah Alkitab telah diubah? Jika Alkitab tidak diubah, kenapa Alkitab terjemahan pertama diganti dengan terjemahan kedua? Oke. Silakan. Nama saya Bunga Gloria Bunga. Yang kita ketahui terjemahan Alkitab itu ada dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti yang sekarang itu kan ada terjemahan baru seperti Alkitab TB baru versi 2. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah terjemahan dalam bahasa daerah itu juga direvisi atau diubah seperti terjemahan bahasa Indonesia versi 2 itu? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bang kami Talenta. Pertanyaan tadi jadi gini Bang, di 2.4 sedikit juga kami bahas ini Bang.
prinsip-prinsip penerimaan Alkitab. Di situ dikatakan Bang, sejak awal Alkitab dan tim penerjemah menetapkan prinsip bahwa terjemahan yang dipilih adalah mendekati secara harfiah. Mau tidak mau pasti ada faktor ketidaktepatan dalam terjemahan apapun. Nah, jadi terkait dengan terjemahan baru kedua ini Bang, kan bahasa lama-lama itu makin maju Bang, berkembang. Jadi ada pergantian bahasa yang ada di Alkitab edisi pertama itu diganti bahasanya yang lebih berkembang ke bahasa kedua, ke bahasa yang lebih maju, gitu Bang. Oke, ada yang menambah? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bunga. Kalau bahasa Indonesia saja direvisi karena adanya perkembangan zaman atau adanya kata-kata yang perlu diperbaiki, maka tidak ada kemungkinan untuk bahasa-bahasa daerah. Karena dunia ini semakin berkembang, banyak yang harus kita perbaiki terlebih dalam Alkitab supaya kita memahaminya lagi. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya lagi atau menyampaikan masukan? Silakan. Baik, perkenalkan saya sama Suciwati Manurung. Di sini saya bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa terjemahan Alkitab saat ini sudah ada 2 terjemahan, yaitu terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini yaitu, apakah ada kemungkinan diterbitkannya ataupun dikeluarkannya lagi terjemahan baru yang ketiga, atau cukup hanya berhenti sampai di terjemahan baru 2 saja? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Oke, silakan dijawab oleh kelompok. Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Sana. Apakah ada kemungkinan keluarnya Alkitab edisi baru 3? Sepertinya untuk terjemahan baru edisi 3, kalau sebagai sudut pandang kami dari kelompok, kemungkinan ada karena zaman ini akan semakin maju dan kemungkinan akan ada perubahan bahasa sehingga dengan perubahan bahasa ini akan ada kemungkinan akan dikeluarkannya terjemahan edisi baru 2 dan akan diubah kalimatnya tapi maknanya tidak. Sekian dari kami, terima kasih. Ada lagi yang menambah jawabannya? Cukup? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan kita hasil diskusi mereka tentang pentingnya sejarah penerjemahan Alkitab. Apa yang menjadi catatan saya nanti di sini saya akan kirimkan ke grup supaya diperbaiki ya. Tapi saya lebih pada bicara substansi daripada makalah ini. Yang pertama yang saya lihat kelompok lebih fokus pada penerjemahan ke dalam bahasa lain, bahasa daerah. Yang mau kita dengar dari kelompok sejatinya ialah mengapa itu penting menerjemahkan Alkitab. Ini tidak tampak dalam sajian ini. Karena kalau kita lihat dari hasil pembahasan mereka, yang mereka bahas ialah pengertian, penerjemahan, tujuan, prinsip, metode, dan penerjemahan ke dalam bahasa-bahasa Alkitab dari masa ke masa. Sehingga tidak ada topik atau poin yang membahas tentang pentingnya menerjemahkan Alkitab. Sehingga poin itu hilang. Makanya nanti perbaikan coba dibahas mengapa penting menerjemahkan Alkitab. Artinya apa alasan-alasan yang membuat lembaga Alkitab Indonesia atau orang-orang yang mau berjuang menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama, belum tampak dalam makalah ini.
pentingnya menerjemahkan Alkitab. Nah, bagian yang kedua ialah karena ini bicara soal penerjemahan. Kalau nanti tadi disebut di sini penerjemahan Alkitab pada zaman company, ini melompat jauh sekali. Sejarah penerjemahan itu tidak begitu komprehensif dijelaskan oleh kelompok. Kapan dimulai penerjemahan itu? Karena tadi memang pentingnya penerjemahan itu tidak dibahas oleh kelompok. Kalau nanti kita bicara mengapa harus penting menerjemahkan Alkitab, karena alasannya ialah supaya pengguna bahasa daerah mengerti Alkitab dengan bahasa ibu mereka sendiri. Artinya mereka tidak lagi mengalami hambatan memahami isi kitab suci dalam bahasa mereka. Yang kedua, mungkin pentingnya, mengapa penting itu menerjemahkan Alkitab? Supaya pengguna bahasa itu, atau katakanlah orang Melayu waktu itu ya, Indonesia, Nusantara, bisa mendalami imannya dengan baik. Artinya dengan diterjemahkannya Alkitab ke dalam bahasa Melayu, maka dimungkinkan orang Melayu atau orang Nusantara kala itu bisa mendalami imannya. Kemudian mungkin yang ketiga faktor pentingnya ialah untuk digunakan dalam ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah gereja ya. Kalau tidak diterjemahkan berarti kan yang disampaikan di dalam bahasa Belanda. Padahal yang beribadah itu orang Melayu, pribumi. Lalu yang berikutnya mengapa penting? Karena ingin mereka melakukan pemuritannya atau penginjilan kepada orang-orang Melayu atau Nusantara kala itu. Kalau tidak ada Alkitab terjemahan Melayu, bagaimana mereka menginjili orang lain? Nah, ini mungkin mengapa penting menerjemahkan Alkitab. Nanti kalian carilah alasannya apa. Nah, soal penerjemahan Alkitab tadi, ini yang saya lihat di sini tidak begitu komprehensif ya. Kapan dimulai menerjemahkan Alkitab itu? Siapa yang memulainya? Nah, kelompok nanti harus cari itu. Saya tidak tahu apakah di buku yang kalian miliki dari FAI itu tidak dijelaskan. Saya yakin di sini dijelaskan itu proses penerjemahan Alkitab dari awal. Yang menerjemahkan pertama itu Royal Albert Cornelius Royal. Ini pertama yang menerjemah Alkitab. Dia menerjemahkan Alkitab bahasa Alkitab apa namanya, Markus ya. Albert Cornelius Royal, dia ini orang Belanda, menerjemahkan Matius yang pertama ke dalam bahasa Melayu. Dia menerjemahkan kitab Matius ke dalam bahasa Melayu. Ini yang pertama. Dia menerjemahkan itu pada tahun 1612. Lalu dia mulai menerjemahkan kitab Markus. Hanya sampai Markus dia menerjemah. Lalu dia dan hasil jerih payahnya ini yang menerjemahkan kitab Matius dan Markus, inilah yang disimpan di
Württembergische Landesbibliothek di Stuttgart. Inilah start awal penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Kala itu disebut bahasa Melayu. Ini penting karena dengan terjemahan itulah mulai diupayakan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti dalam terjemahan dia mulailah nanti kita baca doa Bapa kami yang dia terjemahkan. Bapa kita yang berduduk ke dalam surga, bermumin menjadi akan namamu, rakyatmu mendatang, kehendakmu menjadi di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kita makananku sedekala hari, maka berampunlah pada kita berdosa kita, seperti kita berampun akan siapa bersalah pada kita. Yang hentar kita jangan hentar kita kepada setan-setan, tetapi mohonlah kita daripada iblis. Ini terjemahan dia 1612. Bapa kami di sorga. Lalu nanti usaha ini diteruskan oleh penerjemahan siapa ini? Sebentar. Jan van Hassel. Diteruskan oleh Jan van Hassel. Dia menerjemahkan Lukas dan Yohanes. Kalau tadi Ruil menerjemahkan Matius, Markus, Jan van Hassel ini menerjemahkan Lukas dan Yohanes ke dalam bahasa Melayu. Lalu kemudian Heurnius, pendeta Heurnius, menerjemahkan Kisah Para Rasul. Heurnius. Nah, setelah lengkap itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul, maka dicetaklah itu di Amsterdam pada tahun 1651. Dan setelah itu dicetak, disimpanlah itu di Perpustakaan Universitas Amsterdam tahun 1638. Nah, setelah itu barulah ada terjemahan lagi lanjutannya oleh Brouwerius. Terjemahan Brouwerius, Daniel Brouwerius. Dia mulai menerjemahkan kitab Kejadian. Tetapi kemudian dia mengalihkan penerjemahannya bukan lagi dari Perjanjian Lama tapi kepada Perjanjian Baru. Dan dia menerjemahkan seluruh Perjanjian Baru ke dalam bahasa Melayu selesai tahun 1668. Nah, terjemahan dia ini mulailah membuat doa Bapa kami dengan cara menerjemahkan doa Bapa kami yang ada di surga. Namamu jadi bersakti, rayakmu datang, kendatimu jadi. Begitu di bumi bagaimana di surga. Roti kami beri sehari-hari, beri kami hari ini pada kami. Lagi ampun dosa kami, bagaimana kami ampun pada orang yang salah pada kami. Lagi jangan antarkan kami ke dalam cobaan, hanya lepaskan kami dari yang jahat. Ini terjemahan Brouwerius. Lalu masuklah terjemahan Leijdekker. Itulah buku yang saya suruh kalian beli.
Masuk ke terjemahan Melchior Leitsdecker tahun, dia seorang apa sih sebenarnya dia kedokteran, dia dokter ini, tapi datang ke Indonesia tahun 1675 sebagai pendeta militer, dan kemudian dia mulai menerjemahkan sampai kitab Efesus, tapi akhirnya dia meninggal. Sudah 90% dia terjemahkan Alkitab itu sampai kitab Efesus, meninggal. Lalu diselesaikan oleh Peter van der Vrome. Peter van der Vrome. Peter van der Vrome. Sampai selesai. Tetapi terjemahan yang sudah selesai ini tidak jadi diterbitkan karena ada seorang pendeta lain, Pancreus Valentin, yang mencoba menerjemahkan lagi Alkitab ini ke dalam bahasa Melayu tapi campuran dengan bahasa Maluku. Dan akhirnya dia meminta supaya pemerintah Belanda, company Belanda menerbitkan. Lalu ternyata setelah diperiksa, terjemahan itu lebih banyak terjemahan langsung Belanda Maluku, sehingga tidak mungkin digunakan oleh orang Melayu. Bahkan yang paling tragis, terjemahan itu bukan terjemahan dirinya, tapi terjemahan pendeta Simon de Lange di Belanda, sehingga dihentikan, tidak diterbitkan. Lalu setelah pendeta Valentin meninggal, naskah Leitsdecker itu diterjemahkan lagi oleh van der Vrome tadi. Dia revisi oleh van der Vrome dan melibatkan banyak orang sehingga muncullah terjemahan Leitsdecker tahun 1853. Dan doa Bapa kami diterjemahkan menjadi Bapa kami yang ada di surga, namamu dipersucilah kiranya, kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah seperti dalam surga, demikianlah di atas bumi. Rawatlah kami sehari-hari, berilah akan kami pada hari ini, dan ampunilah pada kami segala yang salah kami, seperti kami ini mengampuni pada orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, hanya lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu terjemahan. Lalu direvisilah kemudian terjemahan Leitsdecker itu. Direvisi. Kemudian setelah direvisi, mulailah bahasanya makin bagus. Bapa kita yang ada di surga, namamu dipersucikan, kerajaanmu didatangkan, kehendakmu dijadikan seperti di surga begitu lagi di atas bumi. Rezeki kita sehari-hari berilah akan kita pada hari ini, dan ampunilah pada kita segala kesalahan kita seperti lagi kita mengampuni pada orang yang bersalah kepada kita, dan janganlah membawa kita kepada pencobaan, hanya lepaskanlah kita daripada yang jahat. Nah, kemudian lahir lagi terjemahan Linker. Terjemahan Leitsdecker tadi disempurnakan lagi oleh Hilbert dan Hilbrandus Cornelius Klinkert pada tahun 1863 dan dicetak ulang 1949. Dan dia menerjemahkan doa Bapa kami. Klinkert menerjemahkannya, Bapa saja yang ada di surga, moga-moga nama Tuhan dipersucikan, kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan jadi seperti dalam surga begitu juga di atas bumi. Biar Tuhan kasih sama saya rezeki saya pada hari ini, serta ampuni segala salah saya
seperti saya mengampuni juga orang yang saya bersalah sama saya, dan biar Tuhan jangan membawa saya ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan saja saya dari yang jahat. Itu terjemahan Klinkert. Lalu kemudian terjemahan Klinkert ini direvisi lagi, maka dia merevisi bahasa bahwa Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakan kiranya namamu, datang kiranya kerajaanmu, kehendakmu berlakulah di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah akan kami pada hari ini rezeki yang cukup, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Maka jangan bawa akan kami ke dalam penggoda, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, setelah terjemahan Klinkert muncullah terjemahan Selabir. Selabir. William Selabir menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu tahun 1912 dan 1904, dan sudah dicetak tahun 1910. Kemudian direvisi lagi 1912, lalu diperbaiki lagi 1927, 1929. Terjemahan dia tentang doa Bapa kami, ya Bapa kami yang di surga, terhormatlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah akan kami hari ini makanan kami yang sehari-hari, maka ampunkanlah hutang-hutang kami seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Janganlah membawa kami masuk pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu setelah Selabir, maka lahirlah terjemahan Baba. Bahasa Melayu Baba. Kemudian setelah Melayu Baba, lahirlah terjemahan Bode. Ini yang sudah mulai mendekati yang kita pakai sekarang, terjemahan Bode. 1929 tadi si Selabir 1929, kemudian dilanjutkan dengan terjemahan Bode, Decker, Klinkert, Selabir, maka dilanjutkan oleh Werner August Bode. Ini dia menerjemahkan 1942 pada saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, dan akhirnya diterbitkan tahun 1947. Dan dia menuliskan Bapa kami, ya Bapa kami yang di surga, dipermuliakan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kami segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, setelah itu baru mulailah terjemahan dalam masa peralihan. Masih terjemahan Bode yang digunakan, tapi mulailah terjemahan peralihan. Dulu Klinkert 1879, Bode 1938, maka 1958 inilah yang disebut dengan terjemahan lama. Terjemahan Bode inilah baru ada masa peralihan 1958 disebut PTL, terjemahan lama. Ini masa peralihan. Jadi kalau dulu Alkitab ada TL, namanya TL, ini terjemahan lama, itu terjemahan dari masa peralihan dari Alkitab Bode. Kalau dikatakan, tetapi harus kita sadari bahwa kalaupun ada terjemahan lama, bukan berarti itulah yang pertama, bukan. Terjemahan Bode bukan yang pertama, tapi terjemahan itu sudah ada tadi, terjemahan Klinkert, ya, sudah jauh sebelum itu terjemahan Klinkert atau Selabir
yang sudah lama menerjemahkan Alkitab. Lalu kemudian lahirlah Lembaga Alkitab Indonesia. Setelah ada terjemahan lama 1958, lahirlah Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah bicara soal Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kelahiran atau berdirinya Lembaga Alkitab ini sebenarnya orang Katolik sudah menyelesaikan terjemahan Katolik tahun 1968, 1964, dan mereka sudah siap menerbitkannya di MD Flores, tetapi mereka tidak menerbitkannya karena mereka akhirnya bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia, dan akhirnya terjemahan Katolik dan terjemahan LAI disatukan, dan akhirnya Lembaga Alkitab Indonesia ini menjadi satu-satunya lembaga Alkitab di dunia ini yang menerima dua golongan yang besar tapi dalam satu terjemahan, sehingga disebut dengan Lembaga Ekumenis Alkitab, terjemahan Alkitab di dunia yang pertama di dunia ini. Lalu diterbitkanlah Alkitab terjemahan baru 1974. Sejak itu nanti mulailah disebut dengan TB, terjemahan baru 1974. Ini sejarah penerjemahan. Lalu mulailah itu sudah mulai lengkap itu terjemahannya, terjemahan dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi tulisan-tulisannya masih seperti ejaan yang lama. Itulah yang disebut dengan terjemahan baru. Lalu muncul lagi terjemahan-terjemahan lain, yaitu terjemahan Alkitab sehari-hari. Setelah itu Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Malaysia sehari-hari, dan Alkitab terjemahan kabar baik untuk anak-anak. Jadi ada terjemahan kabar baik untuk anak-anak. Dan akhirnya yang terakhir setelah 1971 terjemahan baru, diterjemahkanlah lagi Alkitab ke dalam terjemahan baru 2023 disebut dengan, kalau ini tadi 1971 atau 74 disebut dengan TB, dan 2023 disebut dengan TB2, terjemahan baru 2. Nah, dalam terjemahan baru 2, doa Bapa kami, ada yang berubah di sana. Apa yang berubah? Kalau di kalimat yang terakhir di terjemahan baru 1 itu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di terjemahan baru 2 menjadi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi tidak ada kata daripada. Daripada itu menunjukkan ada dua pilihan. Di situ tidak ada dua pilihan. Daripada A atau B, itu kalau menggunakan kata daripada. Tapi kalau hanya satu, lepaskan dari yang jahat, itu berarti hanya dari yang jahat kita dilepaskan, tidak ada dari yang lain. Maka diterjemahkan, lepaskanlah kami dari yang jahat, bukan daripada. Dan banyak terjemahan-terjemahan baru 2 ini yang berubah, kata korban menjadi kurban, kata surga menjadi surga, dan banyak sekali kata-kata yang berubah di sana. Nanti kalian lihatlah, kan sudah dikasih buku kecilnya itu, dibacalah itu.
Nah inilah yang kurang dari apa yang disampaikan oleh kelompok. Nanti dibacalah buku-buku yang lain supaya kalian lengkap menyampaikannya. Nah karena ini kan soal penerjemahan, sejarah penerjemahan. Nah selain itu, kalau sudah bicara penerjemahan, sejarahnya sudah bagus, maka yang perlu ditambahkan di sini ialah apa refleksi. Tadi pertanyaan dari siapa tadi, si Bunga ya, apakah juga Alkitab bahasa daerah diterjemahkan ulang? Ya, diterjemahkan. Sekali berapa tahun penerjemahan ulang? Tadi apakah tadi kalau sudah terjemahan baru 2, dimungkinkan terjemahan baru? Ya, penerjemahan itu akan dilakukan setelah 50 tahun. Kalau kita lihat sekarang 2023, 19, 71, ini berapa tahun? Sudah 52 tahun. Tapi untuk menerjemahkan ini bukan berarti diterjemahkan di tahun 2003, enggak. 20 tahun yang lalu ini sudah mulai proyek menerjemahkan. Karena menerjemahkannya butuh waktu 20 tahun. Berarti sudah dikerjakan sejak tahun 2000. Nah, jadi kalau misalnya Alkitab bahasa Toba, apakah sudah diterjemahkan ulang? Sudah. Ini sekarang sudah terjemahan kesekian, sedang proses. Dulu bahasa Toba dari kata Jehovah, sekarang kan sudah begini. Dan misalnya kan diterjemahkan sudah diperbarui itu semua sekarang. Kata-kata baru yang digunakan sudah hilang. Ada kata-kata yang tabu itu juga sudah hilang. Misalnya kata bujang. Kalau dalam Alkitab itu kan bujangmu telah datang. Kalau dalam bahasa Batak itu kan bahaya. Jadi sekarang terjemahkan hamba telah datang. Jadi itu kata-kata yang bahasa daerah bisa salah mengerti. Sejak sekali 50 tahun terjemahnya. Persoalannya itu kan seperti yang pernah saya katakan, menerjemah Alkitab itu mahal. Selain lama, 20 tahun lamanya, satu ayat Alkitab itu biayanya 90.000. Satu ayat. Padahal ayat Alkitab semua berapa ratus ribu? Berapa? Berapa ayat Alkitab? Waduh, lupa kali. Sudah ketemu berapa ayat Alkitab? 31.000 berapa? Ya pasal ayat maksudnya. 31.125 ayat. Ya, kali 90.000 itu berarti kan membutuhkan dana 2,8 miliar. Dari mana dananya kan? Jadi kalau ingin bahasa daerah kita diterjemah ulang, cari dana 2,8 miliar. Gak ada kan? Kami bahasa daerah kami yang kolak gak bisa diterjemahkan ulang karena gak ada dananya. Kami hanya bisa cetak ulang. Tahun ini kami cetak ulang lagi. Itu pun dibantu oleh lembaga lain, lembaga SAL. Karena mahal menerjemah. Makanya diterjemah ulang lagi, dicetak ulang. Cetak ulang kan tidak butuh biaya, hanya biaya percetakan. Kita kalau menerjemah ulang, sekarang yang sedang terjemahkan ulang itu Pak Dery, Toba. Gereja Pak Dery sudah ada Alkitabnya belum? Enggak ada sebenarnya. Alkitabnya belum lengkap, masih apa namanya? Mungkin hanya perjanjian baru yang sudah ada, yang lain belum. Islam terjemah sekarang. Mahal sekali. Nias mungkin baru terjemah ulang, baru selesai. Nah itu, jadi nanti kalau kalian pada waktu itu, misalnya si Manu belum terjemah ulang, kalian pada waktu itu dipilih menjadi penerjemah. Waduh, lama itu. AI-nya aja tadi 20 tahun lebih.
nanti kan ada uji publik ya, bahasa itu uji publik. Lalu nanti kalau ada salah lagi cetak ulang lagi. Nah itu. Kemudian buat nanti refleksi ya bagi kelompok. Refleksi kalian terhadap terjemahan ini apa? Kalau memang penting menerjemah Alkitab, lalu refleksi kalian apa? Berarti Alkitab itu mengalami perubahan seturut dengan perubahan generasi. Generasi itu kan 50 tahun. Sekali generasi berubahlah kata-kata dan makna. Dulu kata percuma itu dalam bahasa Melayu itu artinya gratis. Makanya kalau kalian pergi nanti ke Malaysia beli 2 percuma 1. Karena bagi mereka kata percuma itu mereka pertahankan sebagai gratis. Tapi di Indonesia kata percuma artinya bukan lagi gratis, tapi percuma itu sia-sia. Jadi jangan nanti buat di warung kalian beli 2 percuma 1, nggak ada orang mau datang. Berarti 1 yang bagus, 1 jelek. Jadi beli 2 gratis 1. Itu. Jadi berubah kata-katanya. Apalagi banyak sekali lagi sekarang. Kalau sekarang dikatakan orang kawin ya, udah mulai negatif kan. Padahal di Alkitab masih kawin katanya, akte kawin kan di gereja kan, bukan ada akte nikah. Karena orang bisa saja kawin tapi tidak nikah. Ngerti maksud saya kan? Itu. Jadi kawin itu sekarang sudah negatif. Ke binatang pun disebut orang kawin. Udah kau kawinkan pinalo kita kan. Jadi ke binatang sekarang buat kawin. Karena kalau dikawinkan binatang, babi ke babi bayar 1 juta kan. Plus kalau lahir anaknya 1 sama yang punya jantan itu. Enak kali yang punya jantan itu. Iya. Gak percaya, tanya aja yang punya Pinalo itu. Kalau hanya pejantan, dia hanya minum kopi. Babi mijo, gitu. Berjantan, cuk, bayar. Kalau jadi 1 sama dia. Nah, itu kawin. Nanti refleksi kalian lah, mengapa terjadi penting penerjemahan ini. Gitu ya, nanti diperbaiki. Dan minggu depan kita masuk pada yang terakhir ini soal arkeologi Alkitab. Bahaslah, itu banyak buku-buku mengenai arkeologi Alkitab. Mengapa penting arkeologi Alkitab? Begitu ya? Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Saya akan kirimkan nanti perbaikannya ke grup nanti supaya dipelajari. Oke, silakan ditutup dengan doa, dengan nyanyi dan doa. Sebelum ditutup kepada Bunga, selamat ya kepada Bunga karena sudah bisa juara 1 ya, juara 1 vokal solo ya. Berarti nanti masuk ke provinsi. Oke, semoga lulus ke provinsi. Pesperawi ini tahun ini di mana? Di provinsi tahun ini di Bali, nasional Papua Barat. Papua Barat. Tahun ini juga. Tahun depan. Oke. Silakan itu dengan doa, nyanyi dan doa. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240. Kidung Jemaat nomor 240. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku. 1, 2, 3 ya. Datanglah Aku puji
Kau limpahkan kepada setiap kami pagi hari ini. Kami boleh melaksanakan pelajaran kami dengan baik. Kami boleh mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak dosen kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah pelajaran yang kami dapat hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dosen kami, apapun yang dikerjakannya setelah ini, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya dalam tangan pengasih-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat pagi ya.